Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan teman-temanku yang saya banggakan, kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendekatan sosiologi dan antropologi dalam studi Islam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Zilal Manafi dengan NIM 342155 selaku moderator dan sekaligus materi 1. Yang kedua yaitu Nala Mirza Maula dengan NIM 34201129 sebagai materi 2. Yang pertama, untuk materi 1 saya akan bacakan oleh saya sendiri dengan pengertian sosiologi dalam studi Islam. Pengertian sosiologi dalam studi Islam. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Post de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kehidupan bersama dengan masyarakat dan mempelajari tentang menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia dalam menguasai hidupnya. Sedangkan dalam studi sosiologi agama menurut Joachim Watts merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interrelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara mereka. Gagasan dan dorongan-dorongan agama yang dapat mempengaruhi dan juga bisa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, stratifikasi sosial, dan organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Ada 3 teori pendekatan sosiologi. Yang pertama teori fungsional, yang kedua teori interaksionisme, dan yang ketiga teori konflik. Yang pertama yaitu teori fungsional. Teori fungsional merupakan teori yang mengasumsikan terhadap masyarakat sebagai organisme ekologi dalam mengalami pertumbuhan. Adapun ada langkah-langkah yang digunakan oleh teori fungsional, antara lain yang pertama mengidentifikasi masalah tingkah laku sosial, yang kedua mengidentifikasi konteks terjadinya tingkah laku yang menjadi objek penelitian, yang ketiga yaitu mengidentifikasi konsekuensi dari suatu tingkah laku. Yang kedua yaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme adalah teori yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat individu dengan individu lain. Ada beberapa kritik yang muncul pada teori ini, yaitu yang pertama menggunakan analisis yang kurang ilmiah karena dalam teori ini menghindari pengujian hipotesis, menjauhi hubungan sebab akibat. Yang B yaitu teori ini terlalu memfokuskan pada suatu proses sosial yang terjadi di tingkatan makro. Yang selanjutnya yaitu teori ini terlalu mengabaikan kekuasaan. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori konflik yaitu teori yang mempercayakan bahwa di dalam masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Menurut pemegang aliran ini, nilai dan gagasan selalu dipergunakan sebagai senjata untuk melegitimasi kekuasaan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Nala Mirza Maula. Pada waktu disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai antropologi dalam studi Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dulu. Pengertian antropologi. Antropologi adalah bidang ilmu sosial yang tujuannya adalah untuk memahami realitas yang terjadi di masyarakat. Secara kebahasaan, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti individu dan logos yang berarti kata ilmu. Kata logos itu artinya ilmu. Dengan demikian, antropologi adalah ilmu yang membahas tentang individu. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan antropologi dalam studi Islam. Dalam pendekatan antropologi dalam studi Islam ini ada dua, yaitu yang pertama ada pendekatan doktriner dan yang kedua ada pendekatan ilmiah. Nah, pengertiannya, pendekatan doktriner ini memiliki asumsi bahwa Islam merupakan doktrin yang harus diterima secara mutlak dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemeluknya. Yang kedua yaitu mengenai pendekatan ilmiah ini, yaitu pendekatan yang bertolak dari anggapan bahwa Islam itu sebagai ilmu. Selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan antropologi dalam studi Islam. Pemanfaatnya merupakan ikhtiar untuk memahami Islam melalui pengalaman ajaran keagamaan yang dipraktekkan umat Islam. Antropologi berusaha menjelaskan Islam melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dan hadir di mana-mana. Selanjutnya yaitu mengenai 4 ciri mendasar cara kerja antropologi terhadap agama. Yang pertama ada deskriptif bukan normatif. Yang kedua ada local practices. Yang ketiga ada keterkaitan. Dan yang keempat ada komparatif. Mengenai penjelasannya, deskriptif bukan normatif yaitu pendekatan antropologi yang diawali dari kerja lapangan yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau masyarakat setempat yang diamati dalam kurun waktu tertentu secara mendalam dan kadang dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu tadi mengenai local practices, yaitu cara kerja yang demikian ini menuntut seorang peneliti melihat langsung praktek nyata di lapangan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengenai keterkaitan. Antropologi senantiasa mencari keterkaitan antara berbagai macam kehidupan manusia yang mendominasi masyarakatnya, sehingga bidang-bidang kehidupan itu tidak mendominasi secara tunggal, melainkan mempunyai hubungan yang erat. Yang keempat yaitu komparatif. Kajian antropologi selalu memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama, dengan maksud bukan untuk memandang yang satu lebih baik dari yang lain, melainkan untuk memperkaya perspektif dan memperdalam bobot kajian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Birsa Maula. Mungkin materi itu saya cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.